DPRD Provinsi Jawa Timur mungkin kategori termuda. Bagaimana kita memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang baik, dan infrastruktur yang baik. Karena lagi rame nih di sosmed nih. Jadi begini, ojo dibanding-bandingin. Oke. Halo Sobat JP Pods, kembali lagi di podcast spesial bersama DPRD Provinsi Jawa Timur yang pasti kita akan membahas banyak sekali tema-tema yang berkaitan langsung dengan masyarakat Jawa Timur. Khususnya bagi mereka yang ada di bawah naungan atau dapil setiap narasumber yang kita undang. Dan pada kesempatan kali ini saya mengundang anggota DPRD Provinsi Jawa Timur mungkin kategori termuda waktu periode pertama. Ada Mas, saya manggilnya harus Mas Adam, Ketua Komisi A C. Ketua Komisi C. Ketua Komisi C. DPRD Kok saya Provinsi inget-inget Jawa A ya? Timur. Ketua Komisi C. Periode lalu Ketua Komisi Oh, A. periode pertama ya. Ya. Oh, berarti cukup lama kenalnya. Berarti benar ya, sesuai dengan pengenalan di awal adalah paling Betul. muda Komisi A. Sekarang ternyata di Komisi C. Ketua Ya. Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Mas, mungkin masyarakatnya nggak tahu nih, Komisi C itu lebih spesifik membidangi apa nih? Komisi C itu membidangi dalam hal perekonomian Jawa Timur dan aset. Jadi kalau berbicara tentang konteks ekonomi makro dan mikro Jawa Timur, itu ada di Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Oke, cocok nih. Kalau ngomong masalah ekonomi sepertinya banyak sekali problematik soal ekonomi saat ini ya. Apalagi dengan kondisi ya negara lagi genting soal perekonomian. Komisi Mas, C ini komisi mencari pendapatan. justru mencari keuntungan ya. Pendapatan. Bagaimana bukan keuntungan, pendapatan agar ini bisa digunakan dengan baik untuk masyarakat Jawa Timur. ya masyarakatnya yang diuntungkan. Oke, dengan tema kali ini adalah optimalisasi pengelolaan BUMD. Yang mungkin kita akan lebih spesifik membahas terkait dengan revisi peraturan daerah tentang BUMD pada Perda 8 tahun 2019. Mungkin sedikit bisa menjelaskan dalam Perda itu apa yang dibahas dan yang sekarang lagi digodok untuk proses revisi ini, Mas. Jadi mungkin saya akan sedikit menjelaskan yang melatar belakangnya kenapa kami mau melakukan usulan perubahan untuk Perda BUMD. Kalau tidak salah Perda nomor 8 tahun 2019. Latar belakang kami melakukan itu adalah kami melihat kondisi BUMD hari ini yang memberikan dividen keuntungan kepada kita itu hanya Bank Jatim, artinya keuntungan secara maksimal ya. Paling tinggi mungkin ya. Bank Jatim 440 miliar, ada PT JGU 39 miliar, kemudian ada PT BPR 9,6 miliar, ada PT Jamkrida sekitar 1,5 miliar, ada PT Air Bersih 1,5 miliar, ada PT PWU sekitar 1,6 miliar, PT JGU 1,6 miliar, dan menurut kami dari sekian itu yang betul-betul dengan perolehan dan modal ya yang paling maksimal ya Bank Jatim, Bank BPR, kemudian PT JGU, PJU, Petrogas Jatim Utama. Kalau JGU masih jauh di bawah. Kemudian ada PT Jamkrida. Kita juga ada saham di PT Share. Kita memiliki saham 25% di PT Share dan PT Askrida sekarang itu. Nah, kami melakukan perubahan itu karena kami melihat kondisi yang ada di lapangan bahwa BUMD ini harus betul-betul dikontrol secara aturan dan kebijakannya. Kami melakukan fungsi controlling kami sebagai anggota DPR dalam Perda ini agak terkendala. Karena apa? DPR hanya dilaporkan saja mulai dari proses pembentukan tim selnya,
kemudian pemilihan direksinya, pemilihan komisarisnya, kami tidak diberitahu sama sekali. Kami tidak tahu bahkan fit and proper testnya pun kami juga tidak dilibatkan. Sedangkan ketika dalam perjalanan ini, masyarakat mengharapkan kami agar kami bisa melecut BUMD agar lebih baik lagi. Sehingga akhirnya menjadi kontradiktif bagi kami ketika kami dituntut oleh masyarakat untuk melakukan fungsi kontrol yang lebih mendalam kepada BUMD agar lebih profesional lagi. Sedangkan di satu sisi pada perda ini kami tidak bisa terlibat sampai terlalu jauh di situ. Sehingga kami melakukan perubahan ini dan alhamdulillah ini disambut dengan baik oleh Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur, sehingga Biro Perekonomian mengajukan untuk perubahan perda BUMD tersebut. Dalam pasal krusialnya, poin-poin krusialnya, itu kami di sini menyampaikan bahwa kami dari DPRD minimal agar calon direksi ataupun calon komisaris ini menyampaikan visi misinya di depan DPRD. Minimal itu. Kami ingin mencoba itu. Karena kami ingin tahu benar nggak sih yang jadi ini adalah orang-orang yang berkompeten. Karena kami juga ingin mempertanggungjawabkan apa yang kami lakukan kepada masyarakat. Tadi disebutkan ada beberapa, kalau boleh tahu nih, mungkin yang paling kita ketahui adalah Bank Jatim, yang disebutkan Mas Adam tadi. Ada berapa sih sebenarnya BUMD yang berada di bawah naungan pemerintah Provinsi Jawa Timur ini, Mas? Ada 7 8 gitu ya. Namun hanya separuhnya atau tidak sampai separuh yang berkontribusi tinggi. Ya begitulah, hanya 4 mungkin ya. Yang lainnya masih jauh dia bawah harapan dengan modal yang segitu besarnya. Yang lainnya bahkan mungkin 0,2%, 0,8%. Kalau sama-sama kalau hanya memberikan keuntungan 0,2% sampai dengan 0,8%, lebih baik kita depositokan uang itu. Deposito bisa 5 sampai 6,5% kan begitu. Oke. Tadi disebutkan bahwa Bank Jatim mungkin pada urutan pertama dalam menyumbang PAD di Jawa Timur. Sebenarnya kalau kita boleh tahu, pengelolaan lah masyarakat ini kan mungkin hanya sekedar tahu PAD Jatim itu meningkat, bertambah dibanding tahun sebelumnya. Sebenarnya untuk pengelolaan sendiri, PAD ini lebih ke apa sih, Mas? Maksudnya gimana nih? Untuk proses pengelolaan sendiri dari PAD Jatim itu. Tadi disebutkan Mas Adam, sebenarnya kalau misalkan PAD tinggi juga itu nantinya juga dirasakan oleh masyarakat. Nah, lebih ke apa nantinya bentuknya? Pengelolaannya. Ya, kami tentu mengharapkan agar infrastruktur terbangun, pendidikan untuk masyarakat terjamin, kesehatan terjamin juga untuk masyarakat. Tentu 3 aspek penting itu harus diutamakan terlebih dahulu untuk masyarakat. Jadi bagaimana kita memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang baik, dan infrastruktur yang baik untuk masyarakat. Nah, mungkin ya ini menjadi salah satu jawaban ya, karena mungkin masyarakat taunya apa sih PAD, penghasilan asli daerah. Emang apa pedulinya kita nggak diuntungkan, walaupun triliunan. Nah, ini tadi sempat dijelaskan oleh Mas Adam bahwa sebenarnya itu untuk pengelolaannya juga larinya ke masyarakat juga. Nah, desakan apa nanti mungkin dalam waktu dekat ini selain usulan revisi yang sudah diterima? Tadi disebutkan sama Mas Adam, fungsi controlling. Itu sebenarnya penting. Sejauh ini kalau dari hasil pemantauan Mas Adam sendiri, apa yang menjadi tembok penghalang dalam proses kontribusi legislatif dalam terlibat BUMD. Untuk BUMD ya. Jadi kami itu kan kemarin sudah melakukan turun langsung ke BUMD. Ada beberapa anak perusahaan yang kolaps bahkan per tahun minus 2,6 miliar. Padahal secara pasar itu jelas BUMD ini memiliki captive market yang jelas. Saya langsung saja, enggak perlu saya tendengal-lengal. Kasa Husada. Kasa Husada ini adalah soko burunya pengusaha kasa yang ada di Indonesia. Kasa Husada ini berdiri sejak zaman Belanda. Dan hari ini per tahunnya harus kolaps 2,6 miliar. Beberapa
karyawan sampai harus nunggak BPJS-nya. Ini anak perusahaan. Tentu ini menjadi keprihatinan bagi kita. Kita tidak tahu bagaimana pemilihan direksi tersebut. Kita tidak tahu bagaimana pemilihan komisaris tersebut. Tahu-tahunya kita ketiban masalahnya. Sehingga ke depan kami tentu berharap mulai dari awal kami harus tahu bagaimana proses penataan ini. Jangan sampai dalam proses perjalanannya kami hanya ketiban masalahnya saja. Kami harus tahu bagaimana seluruh prosesnya sehingga ketika ada permasalahan kami mengetahui exit point-nya di mana ini. Dalam permasalahan Kasahusada ini kalau kita berpikir secara Ini mungkin satu dari beberapa BUMD ya. Secara kasar-kasaran, provinsi memiliki rumah sakit berapa? Ada rumah sakit Dr. Sutomo, ada rumah sakit Saiful Anwar, dan yang lainnya. Kan memiliki 7 rumah sakit. Masa memenuhi itu saja nggak hidup sih Kasahusada itu? Walaupun secara undang-undang persaingan usaha tidak boleh ya ke semuanya ya. Persaingan usaha kan 50% ke atas. Ya. Anggap kita 30% aja memenuhi kuota dari rumah sakit. Masa iya kita nggak hidup? Itu kemudian salah satu hal yang membuat kami harus melakukan revisi perda tersebut. Dan yang kedua, Bang Jatim, fraud kemarin. Nah, kami tiba-tiba tahu permasalahan, sudah masuk di Kejaksaan Tinggi, ada permasalahan BI Fast yang dibobol dan sebagainya. Ini bagaimana proses rekrutmennya? Sedangkan Bang Jatim itu kan kemarin Dirut dan beberapa jajaran direksinya diisi oleh luar, bukan dari internal Bang Jatim. Nah, kalau logikanya kita bermain bola ya, kita mau transfer pemain, mau naturalisasi pemain, kita tentu berharap permainan lebih bagus lagi dong. Tetapi faktanya hari ini Bang Jatim mengalami fraud terbesar sepanjang sejarah berdirinya Bang Jatim. Sehingga fungsi-fungsi controlling yang hari ini kami lakukan bukan untuk indikator apa-apa, tapi kami benar-benar murni untuk proses penataan BUMD ini akan lebih baik lagi. Kenapa kami begitu kenceng menyampaikan rekomendasi Komisi C? Bukan berarti kami melakukan kritik ini membabi buta, tapi murni kritikan kami ini adalah kritikan yang konstruktif untuk perbaikan yang lebih baik lagi. Oke, Mas, bukannya proses-proses seperti itu rekrutmen maupun seleksi itu kan dilakukan secara terbuka ya? Atau tim sel. Oke. Ya. Nah, kalau misalkan terbuka kan sejatinya ya mohon maaf itu dibuka untuk umum dan seleksinya pasti juga ketat, mungkin lebih ketat dan selektif. Nah, itu yang kami nggak tahu. Kami 3 kali panggil tim sel Bang Jatim tapi nggak hadir. Jadi kan kita nggak tahu ini bagaimana prosesnya. Oke, mungkin disampaikan di media. Sampaikan di media itu sampai jauh apa? Kita nggak tahu. Sehingga dalam proses itu kami tentu mempunyai harapan ada sebuah sinergitas yang baik dan komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif. Tapi sejatinya kalau dalam proses ini ya Mas Adam ya, melanggar nggak sih ketika legislatif dan eksekutif berkontribusi dalam proses seleksi rekrutmen direksi ini? Kita tidak ingin masuk terlalu jauh ya, sampai menentukan siapa, terus kemudian poin-poinnya berapa. Tapi minimal kita harus tahu ini siapa sih yang mendaftar, ini siapa yang kemudian sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuannya. Semisal contoh, kita kemarin kan fraudnya di Bank Jatim cabang DKI, ya kan? Pimpinan Bank Jatim cabang DKI itu berasal dari bank luar yang bukan internal Bank Jatim. Secara nilai oke, rekam jejak oke, tapi faktanya yang bersangkutan melakukan kong kali kong dengan pihak luar untuk membobol Bank Jatim melalui kredit fiktif. Nah, kami ingin menyampaikan kepada tim sel bahwa pengawasanmu atau model seleksimu itu bukan hanya melihat rekam jejak,
bukan hanya sekedar melihat nilai asesmenmu, tetapi sampaikan juga atau Komisi C ingin menyampaikan bahwa bobolmu itu sekarang ini. Kamu harus mengantisipasi jangan sampai terjadi bobol lagi. Pengawasan harus kamu lebih perketat. Nah, kira-kira yang mau kami sampaikan kepada tim sel itu adalah itu. Jadi bukan kemudian kami ingin mengadili tim sel bahwa tim sel tidak transparan, bukan seperti itu. Tapi kami ingin memberikan masukan bahwa hari ini kondisi Bank Jatim pengawasannya itu kalau sampai bobol kan berarti kurang optimal dong, ya kan? Nah, optimalnya ini bagaimana? Dengan cara yang dilakukan oleh pembobol itu. Ini kan harus kita antisipasi. Begitu Mbak Fani. Tapi ya itu mungkin salah satu case kasus ya Mas Adam ya. Bisa juga terjadi di kasus-kasus lainnya atau BUMD lainnya. Kenapa mungkin kita dalam podcast kali ini membahas soal BUMD, mengingat BUMD adalah juga berkontribusi tinggi dalam PAD Jawa Timur. Nah, ini mungkin sangat krusial dan penting untuk menjadi evaluasi bersama ya. Termasuk tadi, Mas, apakah dalam revisi itu nantinya juga disertakan usulan ini, Mas? Untuk revisi perda untuk dilibatkan dalam DPRD. proses. Iya. Kami mencoba untuk itu. Tentu makanya gini, perubahan ini tentu tidak boleh melanggar hierarki undang-undang yang di atasnya. Secara ketentuan tidak boleh. Kami mencoba untuk bagaimana keterlibatan kami sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat tentang bagaimana proses pengawasan ini. Nah, kami tentu tidak akan menabrak kaidah-kaidah aturan yang di atas, sehingga keterlibatan kami ini tentu akan kami konsultasikan kepada Kemendagri. Bagaimana sih seharusnya peran DPRD itu dalam BUMD ini? Karena ketika ada permasalahan selalu alir ke kami, sehingga kami pun juga ingin mengetahui. Dan bagi kami DPRD ini kan pemerintahan, termasuk bagian dari pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah itu kan ada dua, eksekutif dan legislatif. Artinya bukan hanya legislatif sendiri atau bukan hanya eksekutif sendiri. Nah, apakah dengan saham pemerintahan daerah di masing-masing BUMD yang 98%, 99% itu, apakah memang DPRD tidak diperbolehkan? Karena kami bagian dari pemerintahan daerah. Tugasnya legislatif kan controlling. Iya, tapi kan kami bagian dari pemerintahan daerah. Nah, kira-kira peran kami sampai sejauh mana? Kira-kira begitu, Pak Nendri. Andi, kami mencoba untuk mengkonsultasikan ini kepada Kemendagri. Tapi kalau misalkan ada nggak kemungkinan gitu, Mas, mungkin nggak boleh berandai-andai ya? Ya, namanya hukum tidak bisa berandai-andai, tapi kami ikhtiar lah. Besok ini hari Selasa kita juga akan bahas itu. Seberapa urgensi, Pak, Mas, kalau keterlibatan seperti ini, Mas? Dalam terkait dengan keterlibatan legislatif dalam memonitoring lah, walaupun tidak terlalu dalam. Tidak, ya, kok ngomong seberapa penting, ini adalah moral kan. Ini adalah gerakan moral kan. Kalau ngomong penting nggak penting ya tergantung orang yang menilainya ya. Tapi ini adalah bentuk sikap kami bahwa kami diberikan amanah oleh masyarakat sehingga kami harus melaksanakan tugas baik-baiknya. Ini itu saja, Mbak. Oke. Revisi-revisi yang poin-poin apalagi yang mungkin mendesak yang diusulkan dalam perubahan ini nanti, perda ini nanti? Berkaitan dengan pembentukan anak perusahaan BUMD, ya, seperti di kasa usaha ada yang fraud tadi itu, harapan kami juga harus melalui persetujuan DPRD. Karena di sana kenapa kami menyampaikan seperti itu? Karena kalau pengajuan modal, penyertaan modal secara aturan itu kan harus melalui DPRD, ya kan? Nah, dalam penyertaan modal itu pasti kami melihat bisnis plan-nya bagaimana. Nah, sehingga ketika pembentukan anak perusahaan oleh BUMD ini, asumsi kami harusnya melalui persetujuan DPRD terlebih dahulu. Jangan kemudian diputuskan sendiri oleh pihak eksekutif.
Berarti selama ini berjalan seperti itu atau Berjalan seperti itu. Tanpa mengetahui DPRD. sejatinya harus melibatkan? Secara logika seperti itu ya. Secara logika, Ya, bukan secara aturan. Atau memang dalam aturannya sejatinya seperti itu? Kita belum tahu, makanya kami masih harus menjajaki kajian-kajiannya. Apalagi ini berkaitan dengan Ya, betul. uang ya, PAD lah. Karena juga ketika rugi yang terdampak juga, walaupun yang terdampak masyarakat, tapi yang kena laporannya juga. Ya, fraud ini kan duitnya masyarakat dong. Iya kan? Iya. Kan? Jadi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kami. Dan pasti itu juga akan mengganggu mobilitas, entah itu program-program yang sudah berjalan ataupun ya minimal tidak semua ya, karena memang ini juga sebagian kecil juga pasti akan sudah difikirkan juga oleh pemerintah. Ya namanya fraud itu pasti ada di setiap bank maupun sekelas Bank Himbara, Bank BCA juga pasti ada fraud. Tapi kan minimal kita meminimalisir resiko itu sehingga jangan sampai besar terjadi fraud. Sepertinya kemarin-kemarin juga lagi membahas soal ya PAD inilah. Walaupun hanya judulnya mungkin banyak masyarakat tidak tahu, tapi ternyata PAD itu adalah berkontribusi dengan program-program yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Jika ada masalah dengan BUMD itu juga akan mengganggu perolehan PAD setiap tahunnya ya. Tapi kalau tahun ini aman ya? Aman. Bahkan kita lebih target, di mana kita targetnya adalah 17 triliun, sekarang menjadi 19 triliun di pertanggungjawaban yang kemarin disampaikan kepada kami. Dan hebatnya di sini masyarakat Jawa Timur yang terbaik. Jadi salah satu pendapatan itu kan sektor BUMD dan juga pajak. Tertinggi kita ada pajak kendaraan bermotor PKB, yang kedua pajak BPNKB, biaya balik nama kendaraan bermotor. Nah, kenapa kita bisa melebihi target 2 triliun? Ternyata banyak masyarakat Jawa Timur ini yang mendahului membayar pajak. Wah, hebat nih. Hebat ya Mas Ada, hebat. Masyarakat Jawa, saya betul-betul sangat appreciate dengan masyarakat Jawa Timur. Kesadaran pajaknya tinggi. Sangat tinggi. Makanya saya juga setuju dengan apa yang dilakukan oleh Bu Gup ini dengan tidak melakukan pemutihan seperti Jawa Barat, ya kan? Karena konteks ini nggak apa-apa tanya nyebutin provinsi. Antara Jawa Barat dengan Jawa Timur berbeda. Berbeda. Karena lagi rame nih di sosmed nih. Jadi begini, masyarakat Jawa Timur itu yang membayar pajak 80 sampai dengan 85%. Kami kemarin ke Jawa Barat. Kenapa diterapkan seperti ini? Karena ternyata yang membayar pajak di Jawa Barat itu 55 sampai dengan 60%. Jadi ada sekitar 40 sampai dengan 45% masyarakat Jawa Barat yang tidak taat bayar pajak. Sedangkan di Jawa Timur hanya 15%. Tentu case-nya berbeda. Masyarakat Jawa Timur betul-betul care. Nah, tentu dalam kesempatan ini pemerintah Provinsi Jawa Timur ketika melihat masyarakatnya kesejahteraannya begitu tinggi, nah pembangunan harus lebih dikejut lagi. Nah, seperti itu Mbak Fani. Nih harus agak-agak sensitif nih netizen nih Mas, kan pasti pasti tahu ya. Dan masyarakat Jawa Timur ini luar biasa. Karena kan masyarakat juga nggak tahu nih, kadang mulut netizen ini jahat banget loh Mas Hada, membanding-bandingkan tanpa tahu data dan juga aturannya seperti apa. Bahkan paling fatalnya adalah menghapus kalau bisa nggak ada pajak. Nah gimana hidup tanpa pajak? Dan sebelum kejadian Jawa Barat dengan Jawa Timur dibanding-bandingkan ini, sebelumnya kan sudah muncul lagu ojo dibanding-bandingke. Dan padahal kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini gubernur kita Ibu Khofifah ini kan sudah banyak sekali ya untuk menarik minat masyarakat ini agar tertib pajak, termasuk entah itu diskon pajak ya. Memberikan apresiasi kepada para pembayar pajak yang aktif ini
dengan apresiasi umroh, Hmm. kemudian beasiswa, dan banyak hal lah yang kemudian kita berikan apresiasi. Nah, ke depan ini yang mau kita tingkatkan lagi agar apresiasi ini bukan hanya di skup pemerintah Provinsi Jawa Timur, tapi di seluruh wilayah kabupaten kota se-Jawa Timur. Jadi kan kita memiliki UPT Bapenda di masing-masing kabupaten kota. Nah, di UPT Bapenda itu tentu kita punya data bagi masyarakat yang benar-benar aktif, itu yang harus kita berikan apresiasi. Berarti sumbangsi PAD pajak kendaraan bermotor ini cukup tinggi, tinggi banget. peringkat pertama ya, Peringkat pertama. dibanding dengan apa yang didapat dari BUMD. Jauh sekali. sekali. Tapi Mas Adam, ini kan ada peraturan nih yang sejatinya pajak kendaraan bermotor ini diserahkan ke masing-masing wilayah kabupaten kota. Apakah itu Bukan diserahkan, jadi ada option pajak. option pajak? 65-35%. Jadi provinsi lebih, kalau dulu itu kan 60-40 ya. 60 untuk provinsi, kemudian 40 untuk kabupaten kota. Nah, sekarang ini berbalik 65-35, 65 untuk kabupaten, provinsi 35. Nah, di sini akhirnya kita mengalami penurunan pajak sekitar 4,1 triliun. Penurunan pajak. Nah, tetapi ada sektor pajak yang lainnya yang harus kita genjot. Oleh karena itu kita di sini Komisi C itu hadir untuk itu. Jadi di samping pajak PKB, pajak kendaraan bermotor, yang nanti kalau saya ngomong PKB kan saya orang Golkar ini, salah aja. Ngomong partai. Nanti ada pajak BPNKB, biaya balik nama kendaraan bermotor, ada juga pajak air permukaan, ada juga pajak retribusi, ada juga pajak mineral bukan logam dan batuan. Yang menjadi barang baru bagi provinsi ini adalah pajak mineral bukan logam dan batuan. Nah, berdasarkan potensi hitung-hitungan ESDM dan Bapenda, mestinya itu kita bisa meraih sekitar 91 miliar. Lagi-lagi itu potensi ya. Potensi penambahan ya? Potensi penambahan. Secara hitung-hitungan. Tetapi ternyata, dan hitung-hitungannya itu dihitung dari jumlah pengusaha tambang yang terdaftar resmi di ESDM. Pajak NBLB ini adalah pajak untuk para penambang, Mbak Galianse, andesit, pasir, dan pokoknya golongannya Galianse ya. Nah, ternyata faktanya itu kita banyak mengalami kebocoran. Nah, karena ini adalah sebuah hal yang baru bagi kita, kami kemarin melakukan cross check ke Bapenda. Pungutan pajak untuk pajak NBLB ini berbeda dengan pajak PKB, BPNKB, PAP, dan lain sebagainya itu. PKB dan lain sebagainya itu rata-rata sudah di atas angka 30%. Sedangkan pajak MBLB kita hari ini di kuartal yang sudah kesekian ini, ketiga ini, masih di bawah 10%. Setelah kami cross check di lapangan, kenapa seperti itu? Antara pemerintah kabupaten atau kota dengan Provinsi Jawa Timur ini optimalisasinya kurang maksimal. Jadi semisal contoh pemerintah kabupaten ataupun kota untuk melakukan proses pemungutan ini itu kan berbeda dengan PKB, dengan BPNKB ataupun pajak retribusi restoran dan sebagainya itu ya. Kalau kita bayar pajak PKB kan jelas mau bayar kendaraan bermotor ada keterangan berapa, satu motor berapa, ya kan. BPNKB biaya bak nama juga jelas, ya kan. Pajak air permukaan juga jelas, jika di atas air ini maka sekian ini, sekian persen adalah untuk Provinsi Jawa Timur, sekian untuk kabupaten kota. Ukurannya berapa panjangnya, kalau lebarnya itu jelas. Pajak retribusi itu juga jelas, restoran berapa dan sebagainya, ya kan. Nah, untuk MBLB ini kita kan repot, mau hitung dari mana? Karena logikanya itu kan mestinya dari setiap angkutan tambang, setiap truk angkut, kirim, itu kan harusnya sudah kena pajak. Nah, pertanyaannya yang menghitung itu kan masih ceker manusia. Nah, itulah yang kemudian hari ini menjadi permasalahan kita. Nah, kami mencoba hari ini untuk melakukan digitalisasi agar
seluruh para pengusaha tambang ini bisa mengoptimalkan potensi pajaknya, yang pertama. Kemudian yang kedua, di samping itu kami juga ingin berkomunikasi dengan para pengusaha tambang ini. Kira-kira apa kendala dalam proses penambangan itu. Dan yang ketiga, tentu kami ingin menyampaikan pesan kepada para pengusaha tambang tersebut terkait dengan dampak lingkungan di sana. Kami ingin mendengarkan, karena ada beberapa laporan juga yang dampak lingkungannya terdampak dan lain sebagainya. Jadi kami ingin membuka keran komunikasi dengan para pengusaha tambang ini untuk melakukan optimalisasi pembayaran pajak MPLP ini dengan seluruh pemerintah kabupaten kota seprovinsi Jawa Timur. Itu salah satu ikhtiar kami, Mbak Fani. Salah satu semoga ini menjadi angin segar untuk kesejahteraan juga bagi masyarakat Jawa Timur ya, karena lagi-lagi tadi ditegaskan oleh Mas Adam, sejatinya pengelolaan dari PAD Provinsi Jawa Timur ini nanti juga larinya ke masyarakat. Mas, ini karena juga durasi dan nampaknya jadwalnya juga padat nih. Mas Adam, mungkin terakhir, kalau tidak ada kritikan lagi nih terkait dengan perubahan perda ini, Mas. Bagaimana nanti langkah Komisi C sendiri, strategi Komisi C sendiri dalam memastikan proses pengawasan dan akuntabilitas, kita kembali ya ke topik ya, BUMD dalam operasional maupun ya pergerakan atau pengelolaan sendiri. Oh, kalau pengelolaan nggak mungkin ya, monitoring. Monitoring saja. Jadi mungkin kami dalam perda itu akan memaksimalkan peran kami dalam fungsi kami. Yang pertama tentu kami ingin mengetahui bisnis plan dari BUMD ini bagaimana, karena BUMD ini kan sebagian besar sahamnya adalah milik pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga kami ingin tahu mau dibawa kemana sih BUMD ini sama direksi dan komisarisnya. Mereka targetnya sampai sejauh mana, PAD-nya bagaimana, dalam rangka pemenuhan PAD ini apa saja yang harus mereka lakukan ini. Kemudian yang kedua, kami juga ingin melakukan controlling dan pengawasan terkait dengan kinerja jajaran direksi dan jajaran komisaris ini. Mbak Fani tentu nggak mau dong sebagai pembayar pajak yang aktif melihat jajaran direksi, jajaran komisaris yang dibayar oleh negara, mereka hanya ongkang-ongkang duduk manis. Ya kan? Nah, kami pun di Komisi C betul-betul melakukan fungsi pengawasan agar orang-orang yang sudah terpilih menjadi komisaris dan direksi ini betul-betul bekerja secara optimal, bukan hanya sekedar mengisi jabatan kekuasaan komisaris dan direksi, tapi betul-betul melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai jajaran komisaris dan jajaran direksi. Tidak hanya tanda tangan ACC. Ya, Mas Adam, karena waktunya dan durasi sebentar, masih terakhir dengan harapan pembahasan yang saat ini tengah digodok di Komisi C. Apa nantinya? Tadi kan disebutkan masih ada konsultasi-konsultasi yang tidak mungkin tapi bisa saja mungkin dalam proses pembahasan revisi ini. Harapannya seperti apa sih nanti finalisasinya, goalnya? Harapannya tentu kami dari DPRD bisa terlibat dalam proses fit and proper testnya para jajaran dan direksi ini. Kemudian yang kedua, BUMD, para personalianya BUMD ini, ketika kami sudah melakukan fit and proper, maka otomatis ada sebuah pertanggungjawaban ke eksekutif dan legislatif, sehingga kami bisa melakukan fungsi controlling sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, tentu inti dari itu semua adalah bagaimana PAD Provinsi Jawa Timur ini bisa bertambah. Sehingga ketika PAD Provinsi Jawa Timur bisa bertambah, maka insya Allah akan memberikan dampak yang positif juga untuk masyarakat Jawa Timur. Hasilnya itu bisa berapa lama, Mas, untuk dalam proses pembahasan ini? 6 bulan? Target kami secepatnya lah. Agar bisa segera terrealisasi. 3 bulan, paling enggak. Oke, terima kasih Mas Adam atas kesempatannya, atas kesempatannya sudah hadir di mini studio kami di podcast bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Semoga nanti
ada kesempatan lagi bisa hadir ke Amin. sini, tentunya memberikan harapan-harapan yang begitu Amin. menyenangkan bagi masyarakat Jawa Amin, Timur ya. amin. Dan pemirsa terbiasa di TV ya, di sebelah, di studio di sebelah. Oke, mungkin Sobat JP Pods, masih banyak sebenarnya tema-tema lain yang akan kita bahas, kita hadirkan bersama DPRD Provinsi Jawa Timur, yang pasti nantinya akan insya Allah akan membawakan dampak positif Amin, amin, bagi amin. kita semua. Demi menuju Jawa Timur, masyarakatnya lebih makmur lagi Amin, begitu amin. ya. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah. Tentunya sampai bertemu di episode berikutnya di program JP Pods bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Dipersembahkan oleh